Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Kaigo Suka-Suki Kelas. Belajarnya suka-suka, hasilnya suki. Oke, di video kali ini kita lanjut lagi nih belajar tentang kosakata-kosakata di dalam ilmu perkaigoannya. Masih dengan Shisetsu no Kotoba, tapi kita udah mulai masuk poin ketiga nih, yaitu ada Shisetsu, Setsubi, dan Bihing. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, teman-teman wajib hafal dulu 11 kotoba ini ya. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan masuk ke kotoba shisetsu, kemudian ada genkang, uketsuke, madoguchi, tobira, tsuro, kaidan, kyotaku, kyositsu, heya, shitsunai, dan shitsugai. Oke, next. Kita hari ini akan bahas tentang shisetsu terlebih dahulu. Untuk shisetsu ini artinya fasilitas atau panti ya. Di sini juga ada contoh-contohnya, misalkan ada kalimat Sofu wa raigetsu kara shisetsu ni nyūsou suru koto ni natta. Kakek bulan depan itu akan masuk ke fasilitas atau panti. Nah, untuk shisetsu ini biasanya diikuti dengan kalimat shisetsu ni nyūsou suru, kemudian kaigo roujin fukushi shisetsu, irio shisetsu, shisetsu sabisu, seperti itu ya. Kemudian next ada kata genkang. Nah, untuk genkang ini artinya pintu utama. Di sini juga ada contohnya. Genkang de kutsu wo haitari nuitari suru toki no tame ni isu wo oite aru. Di genkang atau di pintu utama itu telah disediakan isu, kursi untuk memakai sepatu dan menyopot sepatu gitu ya. Oke, next di sini ada kata uketsuke. Uketsuke ini artinya resepsionis atau lobby. Di sini juga ada contohnya. Menkai o kibou suru bai wa mazu uketsuke suru koto ni natte iru. Jadi saat kibo ingin kunjungan gitu ya, pertama-tama itu harus ke resepsionis dulu gitu atau ke lobby dulu. Oke, next di sini ada kata madoguchi. Ini artinya counter atau loket. Di sini juga ada contohnya. Kaigo service no soudan de shiyakusho no madoguchi o tazuneta. Saya telah mengunjungi madoguchi, kontra atau loket di shiyakusho itu karena saya ingin sodang atau berdiskusi tentang kaigo di sabisu. Oke, next ini ada kata to. To ini artinya pintu. Pintu ini biasanya diikuti dengan kata akeru dan juga shimeru. To wo akeru, to wo shimeru gitu ya. Di sini juga ada contoh kalimatnya. To akeru mae ni koe o kakete kudasai. Jadi sebelum membuka pintu gitu harap koe kake dulu. Oke, next di sini ada kata tobira. Nah, untuk tobira ini juga artinya sama ya, pintu. Di sini juga ada contohnya. Kono heya o deta ato ni tobira o shimete kudasai gitu. Jadi karena ini pintu ya kurang lebih kalimat atau kata yang mengikutinya ya akeru dan shimeru ya. Oke, next ke tsuro. Tsuro ini artinya lorong atau koridor. Di sini juga ada contohnya yaitu kono tsuro wa semai no de kuruma isu de toru toki wa chūi shite kudasai. Karena lorong ini sempit, harap berhati-hati saat melewati dengan kursi roda gitu. Oke, next di sini ada kata kaidang. Kaidang ini artinya tangga. Kaidang ini biasanya diikuti dengan kata-kata noboru, kudaru, agaru, oriru gitu ya. Di sini juga ada contohnya. Yuki no hi wa suberi yasui no de tesuri o mochi nagara kaidan o orite kudasai. Karena pada hari-hari bersalju itu mudah terpeleset gitu ya. Jadi harap menuruni tangga itu sambil berpegangan dengan tesuri. Tesuri itu yang ada di samping tangga itu loh, pegangan-pegangan itu ya. Oke, next selanjutnya ini ada kosakata kyotaku. Kyotaku ini artinya tempat tinggal atau rumah. Di sini juga ada contohnya. Jitaku de homon kaigo ga ukerareru you ni kyotaku kaigo service wo kentou suru. Nah, di sini artinya itu supaya bisa homon kaigo di rumah gitu ya. Homon kaigo sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya ya. Jadi sekarang itu sedang mempertimbangkan gitu untuk memakai yang namanya itu kyotaku kaigo sabisu. Ini nanti kita akan pelajari ketika kita sudah belajar udah masuk ke dalam kategori-kategori di dalam kaigo hokeng ya. Di sini kyotaku itu biasanya ya misal diikuti dengan kata
kyotaku, kaigo, sabitsu gitu. Oke, next di sini ada kata kyositsu. Kyositsu ini artinya kamar atau ruang. Di sini juga ada contohnya. Kyositsu wa jitaku no kankyou ni dekiru dake chikatsukeru koto ga nozomashi. Namanya kamar atau ruang itu lebih baik, lebih bagus gitu jika mendekati, sebisa mungkin itu mendekati lingkungan dia di rumah gitu, supaya dia itu tidak kaget ketika masuk ke dalam lingkungan yang baru. Oke, next di sini ada kata hea. Hea ini artinya sama ya, kamar atau ruangan juga. Di sini ada contoh kalimatnya. Ha o migaite kara hea e itte beddo de yoko ni natta. Setelah sikat gigi, pergi ke kamar atau ruang pribadi gitu ya, kemudian tidur. Oke, next di sini ada kata shitsunai. Shitsunai ini artinya dalam ruangan. Nah, di sini juga ada contohnya. Kono shisetsu de wa shitsunai no kion wo itte ni tamoteiru, katanya gitu. Pokoknya mah untuk suhunya itu di dalam ruangan di shisetsu ini tuh selalu dijaga dengan stabil. Oke, next di sini ada kata shitsugai, artinya luar ruangan. Di sini juga ada contoh kalimatnya ya. Choushi ga warui no de shitsugai ni deru koto ga dekizu zutto bedo de yoko ni natteiru. Jadi karena choushi ga warui, karena lagi sakit, tidak bisa keluar ruangan. Jadi zutto gitu, terus-terusan tiduran aja di kasur. Oke, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Jadi buat teman-teman yang mau next ke pelajaran selanjutnya, tolong hafalkan dulu kotoba-kotoba ini ya. Baru kita next lagi ke pelajaran selanjutnya. Ja, mata ne.